Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Timothy Karel Purba, NIM 6702174061 dari jurusan D3 Teknologi Komputer 4102 angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi proyek akhir saya yang berjudul Kamus Bahasa Indonesia berbasis audio menggunakan platform Android. Sebelum saya memulai presentasi saya berterima kasih kepada pembimbing saya. Yang pertama Bapak Devi Riana Swethendra dan yang kedua Bapak Anang Sularsa. Karena bantuan dan izinnya saya dapat mempresentasikan proyek akhir saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inti dari proyek akhir saya. Latar belakang. Kamus merupakan media yang dapat diartikan sebagai buku atau media yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Dari kamus tersebut, kita dapat memiliki informasi tentang arti dari suatu kata atau pengertian dari bahasa yang kita cari. Tapi seiring berjalannya zaman, kamus dalam bentuk buku sudah mulai ditinggalkan oleh para pengguna. Selain dianggap repot, kamus tersebut juga sudah agak tertinggal pada zaman sekarang. Jadi, saya membuat aplikasi yang dapat menangkap audio. Selain lebih sederhana, aplikasi ini juga lebih modern daripada kamus berbentuk konvensional yang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut. Yang pertama adalah untuk mengurangi waktu pencarian, tapi memiliki fungsi yang sama dengan kamus konvensional. Yang kedua, untuk menyederhanakan bobot pada kamus konvensional agar lebih praktis dan sederhana. Selanjutnya, metode pengerjaan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Di bagian ini, saya mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, yaitu seperti laptop atau PC yang akan sebagai media saya. Di situ juga saya akan mulai menganalisis apa saja hal-hal yang harus dipenuhi apabila aplikasi akan mulai dibangun. Yang kedua adalah perancangan desain. Dalam tahapan ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem dan dimulai juga tentang menentukan alur dari perangkat lunak yang akan dikerjakan secara detail. Yang ketiga adalah implementasi. Implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain yang sudah dibuat diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan dikerjakan secara lengkap. Selanjutnya, integrasi dan testing. Di tahapan ini akan dilakukan penggabungan dari semua modul-modul yang sudah dibuat. Lalu, di sini juga kita akan mengetahui apakah aplikasi atau software yang telah dibuat sudah sesuai dengan desainnya dan apakah aplikasi tersebut sudah berfungsi sesuai dari yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, riset dan verifikasi. Di sini saya menguji apakah sistem dari aplikasi tersebut sudah berjalan sesuai target yang kita inginkan. Selanjutnya, operasi dan perbaikan. Di sini saya mencoba untuk menginstal di smartphone Android. Lalu kita akan mengetahui apakah ada sistem yang bermasalah dan apabila ada bermasalah, kita akan melakukan proses perbaikan sesuai perancangan yang telah diawali tadi. Selanjutnya, pembuatan laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran sistem saat ini. Pada penelitian sebelumnya, saya mendapatkan tugas tersebut dari yang lalu adalah merancang aplikasi kamus bahasa Sasak berbasis Android. Tapi dalam pembuatan aplikasi tersebut, dia menggunakan Android Studio serta SQLite sebagai basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan saya buat. Di sini kita akan memulai dari smartphone Android tadi. Lalu apabila sudah mengucapkan kata yang diinginkan, akan diproses di dalam database. Lalu selanjutnya akan diterjemahkan di layar dari smartphone Android tersebut. Selanjutnya topologi sistem. Seperti yang kita lihat, user dan bagian dari menginput suara itu termasuk topologi dari bagian input. Selanjutnya, apabila audio tersebut sesuai serta akhir dari hasilnya, yaitu terjemahan, dinamakan bagian dari output. Serta database akan dijelaskan sebagai bagian dari proses. Selanjutnya, cara kerja sistem kamus. Pada aplikasi ini, untuk menjalankan dari aplikasi tersebut, yang pertama itu kita membuka aplikasi, lalu akan muncullah tampilan utama. Lalu kita akan memasukkan data yang kita inginkan, data audio tersebut. Kita akan mengucapkan melalui suara, lalu akan ada pengecekan. Apakah data yang kita masukkan tadi sudah ada di database? Dan apabila sudah ada, selanjutnya akan ditampilkan terjemahan. Dan apabila tidak ada, akan kembali ke awal. Begitu selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem.
Kebutuhan sistem perangkat keras yang dibutuhkan adalah laptop atau PC, dan yang kedua smartphone Android. Laptop atau PC berperan sebagai media untuk perancangan sistem dan pengujian sistem. Dari sini, dari laptop atau PC, kita akan mengerjakan program-program sistem, serta sebelum mengubah program sistem, kita akan meng-crawl dulu dari situs KBBI. Crawl yang dimaksud adalah mengambil informasi atau menjaring data yang ada di situs tersebut untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya, smartphone Android. Smartphone Android di sini spesifikasi yang diizinkan adalah versi Android 5, 6, 7, 8, dan 9. Fungsi dari smartphone Android tersebut adalah media untuk wadah aplikasi. Selanjutnya dijelaskan adalah perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi tersebut adalah aplikasi Android Studio. Aplikasi Android Studio yang saya gunakan adalah dengan versi 4.0. Fungsinya adalah membuat semua kode-kode yang akan dibutuhkan sistem, serta di sana akan mengubah program sistem sesuai tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Sekian presentasi dari proyek akhir saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.